Saudara-saudara, dalam pertemuan deepening dan broadening, kali ini kita akan membahas suatu tulisan yang menarik tentang banjir di musim gugur. Tulisan ini diambil dari buku pertama saya yang ditulis tahun 1986, hampir 40 tahun yang lalu. Judulnya Tai Chi Chuan. Chuan itu kepelan, Tai Chi. Kemudian lama-lama orang sudah lebih menggunakan Tai Chi aja. Soalnya lama-lama hilang begitu aja. Subjudulnya Irama Kehidupan. 88 jurus menaklukkan naga. Naga adalah simbol dari self yang oleh orang-orang zaman dulu sudah dianggap atau menjadikan metafor untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu yang besar, yang mulia, yang merupakan cita-cita dari setiap orang. Tapi kemudian dia juga menjadi metafor untuk mengatakan bahwa hati-hati, si self itu kalau tidak memahami siapa dirinya, seperti di dalam nasihat sangkan paraning dumadi, manusia itu dari mana asalnya dan mau kemana tujuan hidupnya, maka perjalanan hidupnya pasti akan amburadul. Baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh alam semesta. Karena itu buku ini berjudul 88 jurus menaklukkan naga. Gitu. Menaklukkan atau mendidik self itu. Supaya jangan rumongso besok, tapi bisa merasa. Nah, 88 itu, angka 8 itu satu simbol, satu kehidupan yang sambung, menyambung terus-menerus. Seperti dalam jurus Tai Chi itu. Dan 8 ini nggak cukup, ditambah 88. Jadi itu mau memberikan penekanan bahwa hidup ini sambung, menyambung, nggak putus-putus. Seperti di fisika mengatakan hukum kekekalan energi. Yang kita bisa dapat penjelasan dari slide Profesor Dr. Sri Lestari Angka dari Departemen Perikanan Institut Pertanian Bogor yang kini usianya sudah 84 tahun. Nah, dalam tulisan mengenai banjir di musim gugur di halaman 73 diceritakan begini. Pada suatu hari di musim gugur terjadilah hujan lebat sekali yang menghanyutkan semua daun yang rontok ke sungai yang sangat lebar. Demikian lebar sungainya itu sehingga dari tepinya yang satu orang tidak bisa membedakan antara apa itu kuda atau sapi. Jadi kelihatan hanya titik aja yang ada di tepi lainnya. Karena hujan yang deras tersebut, air sungai itu meluap, menimbulkan arus menuju ke hilir. Lalu spirit dari sungai itu
mulai tertawa jumawa itu. Dengan bangganya karena semua keindahan alam semesta pada akhirnya harus takluk dan bermuara kepadanya. Di sungai itu. Kemudian dia mengikuti aliran arus sungai untuk melakukan perjalanan ke arah timur. Hingga pada akhirnya sampailah dia di samudra. Nah, dia tertegun. Melihat ombak samudra yang nampaknya tak mempunyai batas itu. Hal ini menimbulkan perubahan dalam sikapnya. Sambil berdesah, dia berkata pada spirit samudra. Ada sesuatu pepatah yang secara kasar, sok, sombong berbunyi. Mereka yang baru mendengar sebagian dari kebenaran, menganggap dirinya paling tahu dari yang lain itu. Dan orang semacam itu adalah saya. Semula saya tidak percaya pada pepatah itu. Tapi sekarang setelah melihat sendiri ketidakterbatasan samudra, sikap saya lalu berubah. Sesungguhnya apa yang saya banggakan sampai sekarang itu adalah suatu bahan tertawaan bagi orang yang telah mencapai penerangan paripurna. Wah, luar biasa kan ini. Dan sumbernya ini dari tulisan dari Chuang-Tzu yang hidup pada tahun 369 sampai 2006 sebelum Masehi. Jadi kalau Lao Tzu itu 550 tahun sebelum Masehi, ini Chuang-Tzu 369 sampai 206 sebelum Masehi. Ya, inilah si Chuang-Tzu yang melanjutkan Lao Tzu. Nah, Konfusius sebagai pembanding, dia hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Ya, ini semua orang-orang di zaman kuno itu. Makanya saya mempunyai tema saya judulnya Ancient Wisdom in the Modern Society. Kearifan kuno di dalam zaman now, di zaman now. Nah, kita lanjutkan. Mendengar semua itu, spirit samudra mulai membuka suara. Kita tak akan bisa bercerita tentang lautan kepada seekor kodok yang hidup di sumur. Makhluk yang lingkungan hidupnya terbatas. Atau bicara tentang es pada serangga yang hidup hanya di musim panas saja. Atau berbicara tentang Taoisme pada seorang ahli mendidik yang lingkupnya sangat terbatas itu. Ilmunya yang dia punya kan dididik kan kepada anaknya, anak didiknya kan. Jadi ya lingkupnya terbatas. Di luar ilmu itu dia nggak tahu apa-apa toh. Seperti orang buta memegang gajah kan. Sekarang kamu sendiri telah menyadari hal itu. Dan keluar dari lingkunganmu yang sempit. Melihat samudera. Sehingga kamu menyadari kekuranganmu. Sekarang saatnya telah tiba untuk bicara denganmu. Tentang prinsip-prinsip yang besar. Ya, menarik sekali. Teknik menulisnya itu juga perjanjian orang umurnya sebelum ribuan tahun sebelum Masehi
sudah bisa menulis piring. Di bawah langit atau di kolong langit ini tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan air yang lebih besar dari samudra. Semua arus bermuara terus-menerus, tak henti-hentinya. Tetapi samudra tak pernah meluap. Meskipun secara terus-menerus dihisap, samudra tidak akan pernah kosong ataupun kering. Ya, musim semi ataupun musim gugur tak akan dapat membawa perubahan pada samudra. Banjir dan kering sama sekali tidak dikenalnya. Meskipun demikian, saya tahu tidak mau berusaha untuk menyombongkan diri. Karena saya sadar sepenuhnya bahwa semua itu adalah anugerah dari alam semesta. Dan kekuasaan vital saya berasal dari yin dan yang. Dalam jagat raya ini, saya adalah sekecil kerikil atau tanaman kecil yang berada di suatu gunung yang besar. Dan saya sadar atas kehidupan ketidakberartian saya di tengah alam semesta. Dari sebab itu, saya tak punya apapun yang perlu saya banggakan. Luar biasa kan ini? Samudra pun yang sudah begitu besar masih berunduk gitu. Spirit sungai adalah kiasan dari orang yang merasa dirinya sangat penting dan mengharapkan dihargai sebagai orang yang penting. Sedangkan spirit lautan adalah sebaliknya. Spirit yang merupakan kiasan dari orang yang meskipun mengerjakan hal-hal yang penting, namun tidak merasa sebagai orang penting. Melainkan menganggap dirinya sebagai salah satu bagian kecil dalam keseluruhan yang maha besar itu. Ya, jadi ini menarik, ya, karena di Tiongkok terjadi kesadaran itu. Sedangkan di India terjadi hal yang sama. Tahun 1100 Masehi ada seorang bijak yang bernama Vimalakirti mengatakan di Gunung Mahameru ini tumbuh biji, tumbuh sawi yang mempunyai biji terkecil di dunia. Karena pada waktu itu belum ada mikroskop kan, belum ada untuk melihat jasad ternik. Biji sawi itu yang terkecil. Tapi di dalam biji sawi itu, within, bersembunyi seluruh alam semesta yang lebih gede daripada Gunung Semeru. Nah, dampaknya apa? Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Nah, kan menarik di sini kan kesadaran yang dalam Tai Chi itu kesadaran aku, kami, kita, lalu jadi quantum leap lagi, langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Ya. Kita mengalir terus-menerus dari masa lalu yang tidak tahu kapan asalnya, waktunya juga tidak terbatas, menuju masa depan yang juga tidak terbatas. Dan ilmu pengetahuan bahkan seperti diceritakan oleh Profesor Antonius Suwanto dari
Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor bahwa sejarah terjadinya mikrobiologi itu diketemukan oleh seorang pedagang kain itu yang iseng-iseng membuat apa eh, lensa yang super sensitif lalu melihat loh kok semua air minum itu isinya jasad renik ya. Bahkan plak gigi dia wah kok barang-barang yang selama itu dianggap tidak ada tidak kasat mata ini renik jasad kecil. Bahkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah bisa ditemukan jasad renik yang ukurannya 1/1000 triliun itu. Mikroskop itu disebut diberi nama SEM2. Nah itulah sebabnya mengapa usaha kita untuk memusnahkan bakteri, virus, apa segala itu hanya mampu membunuh barang-barang yang bisa dilihat oleh mikroskop itu yang ada pada waktu itu. Karena jasad renik itu kecilnya tak terbatas. Ya. Kalau langit adalah outward looking yang tak terbatas, inward looking juga tak terbatas. Juga di dalam otak kita. Seperti ditulis oleh Profesor Yuda Turana, ya, ahli neuroscience ya, betapa peran pentingnya apa otak itu. Jadi itu berarti apa? Makrokosmos dan mikrokosmos itu interfusing gitu. Tidak bisa lagi dipisah-pisahkan. Nah, kesadaran ini diperlukan sekarang ini ketika orang menemukan artificial intelligence. Kalau egonya meleset, ya, seperti dalam buku ini diceritakan, maka dia orang menjadi orang yang merasa biso. Bahasa Jawa mengatakan rumongso biso, sok tahu. Tapi kalau orang yang sudah membaca buku-buku ini, maka orang akan merasa dia akan menjadi orang yang bisa merasa bahwa dianya seperti spirit sungai di musim gugur dalam bacaan yang baru kita kutip ya. Saya rasa kita jumpa di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan supaya tidak melebihi dari atau di sekitar 10 menit. Ya. Lebih dari situ orang sudah membaca asal-asalan aja kan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi.